Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan nikmatnya kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu, kita bisa bermuwajahah di dalam rangka menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu man batta 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji apa yang terkandung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji, illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga akan menyertai mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala juga akan turun dan menyertai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini merupakan amalan kita di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti jejak mereka. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, tentunya sebelumnya minta maaf karena mestinya yang mengisi adalah Ustaz Muhammad Qasim. Beliau hari ini uzur, sakit, dan tadi malam kami dihubungi untuk bisa mengganti. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pembahasan kita adalah al-ikhlas. Pembahasan kita adalah ikhlas. Ada beberapa hal yang insyaallah akan kita bahas yang berkenaan dengan ikhlas. Yang pertama adalah makna ikhlas. Kemudian yang berikutnya kedudukan ikhlas. Yang ketiga anjuran dari kitab ataukah sunnah yang berkenaan dengan ikhlas. Yang berikutnya akan kita bahas susahnya ikhlas. Yang berikutnya akan kita bahas tentang apa yang dapat diambil oleh seorang muslim ataukah buah daripada ikhlas. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, makna ikhlas. Tentunya kata-kata ikhlas terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 66. Surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Di sini kata-kata khalisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah, dan sungguh pada binatang ternak itu terdapat pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberi minum kepada kalian dari apa yang keluar dari perut binatang tersebut, min baini farthin wa damin labana, yaitu akan keluar susu yang murni
susu yang khalis, susu yang bersih, yang keluar dari antara kotoran dan darah. Sa'igon lisyaribin, yang mudah diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan keterangan dengan khalisan. Menggunakan kata-kata khalisun, yang bersih, yang tidak tercampur dari kotoran. Nah, tentunya kita semuanya manakala kita beramal, hendaknya manakala kita beramal harus disertai dengan ikhlas. Harus disertai dengan ikhlas. Oleh karenanya terdapat beberapa makna yang berkenaan dengan ikhlas. Tadi kita katakan yang pertama adalah dari kata-kata khalisan sa'igan lisyaribin. Surat An-Nahl ayat 66. Kemudian khalisan juga berarti adalah sofa, jernih. Siapa yang bisa mengambil suatu contoh yang berkenaan dengan kejernihan? Jernih. Ada yang tahu? Jernih. Sofa. Yang bisa kasih hadiah. Baik. Ainu dik. Ainu adik. Mata ayam jantan. Mata ayam jantan. Itu orang Arab menjadikan sebagai madrabul masal fi sofa. Mata ayam jantan oleh orang-orang Arab dijadikan sebagai perumpamaan di dalam suatu hal yang jernih, suatu hal yang bersih. Baik, kita kembali kepada permasalahan yaitu al-ikhlas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita senantiasa manakala beramal ataukah melakukan suatu amalan hendaknya penuh dengan rasa ikhlas. Kenapa? Karena insyaallah akan kita bahas yang berkenaan dengan ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas, makna ikhlas, ifradullahi ta'ala bil qasdi wa ta'ati. Makna ikhlas, ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan dan dalam ketaatan. Di sini dikatakan ifradullah bil qasdi. Yang dimaksud dengan ifradullah bil qasdi adalah qasd. Apa artinya qasd? Yang dimaksud. Sering sekali kita dapatkan di pelajaran yang dimaksud. Qasd. Amalul qasd. Apa itu amalul qasd? Siapa namanya? Nah, Indra, ya. Anda memiliki tujuan tidak? Punya tujuan. Di manakah tujuan yang pertama kali Anda taruh? Mata, hidung, telinga, kaki? Di hati. Pintar, masya Allah. Di hati. Amalul qasd. Di sini. Di hati. Nah, tentunya kita tidak ada yang mengetahui apa yang berada di lubuk hati sanubari kita antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena itu adalah berhubungan dengan amalu al-qalbi. Dengan amalu al-qalbi. Tidak ada alat untuk mendeteksi keikhlasan fulan ataukah fulan, tidak ada. Hanya saja ada beberapa hal yang bisa diambil buah daripada suatu amalan manakala seseorang itu benar-benar ikhlas di dalam beramal. Tapi apakah ada alat khusus? Tidak ada. Adapun yang dimaksud dengan ta'ah adalah amalu al-jawarih. Amal al-jawarih. Ismamun al-jawarih. Jawarih. Al-iman. Ma huwa ta'riful iman? Apa itu pengertian iman?
tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi mana bil arkani. Nah, tentunya suatu amalan itu akan saling berkaitan dengan amalul qalbi dan arkan jawarih. Oleh karenanya tentunya kita mendengar seorang alim yang hebat, yaitu Al-Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari rahimahullah suatu ketika beliau pernah berada di masjid. Satu-satu siswanya, karena mereka sudah mengambil ilmu dari Al-Imam Bukhari, mereka keluar. Tinggal Al-Imam Bukhari berada di masjid. Ada seorang siswa yang menelaah dari jauh, apakah yang bakalan dilakukan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ternyata begitu siswa tersebut sudah tidak ada yang berada di depan Imam Bukhari. Imam Bukhari ternyata cuma ambil benang yang berada di atas karpet. Masya Allah, kehati-hatian beliau terhadap suatu amalan. Demikian Al-Imam Bukhari rahimahullah. Tidak terus ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sum'ah ataukah yang lainnya. Baik, kita kembali pada pembahasan yaitu al-ikhlas. Yang berkenaan juga dengan arti ikhlas, ada ulama lain yang memberikan keterangan yang berkenaan juga dengan masalah al-ikhlas, yaitu istiwa'u amali zahir wal batin. Istiwa amalu zahir wal batin. Istiwa menyamakan antara amal zahir dan amal batin, amalan yang itu nampak ataukah yang tersembunyi. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga memasukkan dalam pengertian ibadah adalah amal zahir wa amalu al-batin. Bagaimana beliau berkata, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Ismun jami'un, suatu kata nama yang meliputi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan yang nampak ataukah yang tidak nampak. Di sini istiwa amal zahir wa amal al-batin. Yang berikutnya yang berkenaan dengan arti ikhlas adalah tasfiyah. Tasfiyatul amal an mulahadhatil makhluqin. Membersihkan suatu amalan dari hadapan khalayak, dari hadapan manusia. Maksudnya adalah sama saja, dalam artian mensucikan amalan tersebut, entah dia lakukan di depan orang ataukah dilakukan dia sendirian. Dan tentunya manakala kita beramal, tentunya susah yang namanya untuk mendapatkan ikhlas. Kenapa? Karena yang namanya syaitan itu senantiasa mengganggu manusia. Mengganggu. Mungkin Anda sholat, manakala Anda sedang sholat, ada seorang wanita yang dehem. Anda paham, oh ini dehemnya fulana. Padahal perempuan ini cuma dehem, tapi Anda menjadikan yang tadinya berdirinya mestinya 2 menit ditambah jadi 5 menit. Mestinya suaranya biasa, akhirnya baguskan. Betul tidak ya kawan? Demikianlah manusia. Yang namanya manusia apa? Sangat lemah. Sangat lemah. Beda manakala kita sholat,
yang lewat itu ayam, tok petok petok petok. Hah? Sama tidak dengan yang lewat itu perempuan? Berbeda. Manakala kita sholat yang lewat itu adalah ayam dan bunyi petok-petok, enggak gas, biarin aja, ayam aja. Wah. Tapi manakala yang lewat adalah seorang perempuan, ataukah yang sholat ini perempuan, akhwat, dan yang lewat cuma batuk, Mas Gunawan umpamanya, semoga tidak ada yang namanya Gunawan, dia akan mempengaruhi sholatnya, mempengaruhi keikhlasan di dalam sholat. Ikhwan, akhwatillah rahimakumullah. Yang berikutnya yang berkenaan dengan ikhlas. Kita akan bahas yaitu manzilat ikhlas. Kedudukan ikhlas. Ikhwan, akhwatillah rahimakumullah. Tentunya ikhlas itu berat. Oleh karenanya ada seorang alim yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata, "Ma'alattu syai'an asyaddu 'alayya atau asyadda 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih aku tekankan kecuali niatku. Masya Allah. Kita semuanya memiliki maqasid. Kita semuanya memiliki tujuan. Berapa banyak mahasiswa yang datang jauh-jauh ke Jogja, manakala dia belajar memiliki niat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki niat untuk mendapatkan ijazah, ada yang jauh-jauh belajar karena ingin mendapatkan nilai, ada yang jauh-jauh belajar karena ingin mendapatkan gelar, jauh-jauh belajar ada yang ingin mendapatkan pasangan. Demikian. Tapi kita tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena tingginya kedudukan ikhlas, maka suatu hal yang baik untuk kita kaji. Bahwasanya kita tidaklah belajar kecuali untuk memuliakan diri kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian. Kam? Allah berfirman darajat. Tidak berfirman darajat. Tapi Allah berfirman darajat, menunjukkan bahwasanya tingkatan yang bakalan diraih oleh seorang muslim adalah tingkatan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan darajat dan menggunakan sifat dengan menggunakan sigat jamak. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat menunjukkan tingkatan kemuliaan. Adapun tingkatan untuk kejelekan namanya adalah darokat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di mana? Darkil asfal, tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling bawah di api neraka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat yang tinggi buat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tentunya manakala kita belajar itu harus penuh dengan ikhlas. Oleh karenanya kita akan bahas pembahasan berikutnya, yaitu yang berkenaan dengan ikhlas ditinjau dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin."
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang berkenaan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ikhlas. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkenaan dengan ikhlas, "Qul wahai Muhammad, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki." Semua mana nusuk? Ibadah. Wa mahyaya, dan kehidupanku. Wa mamati, dan kematianku. Liman? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaknya beramalah amalan yang saleh. Kemudian Allah berfirman, "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Di sini menunjukkan bahwasanya ikhlas akan diterima oleh seseorang, akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi berapa hal? 2 hal. Yang pertama adalah al-mutaba'atu, falya'mal 'amalan shalihan. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu." Kemudian apa? Wa 'amilus shalihat. Tidak cukup hanya beramal, tapi apa? Amilus shalihat, beramal yang saleh. Bagaimana amal yang saleh itu? Yang dimaksud amal yang saleh adalah manakala kita mengamalkan suatu amalan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum mukminin, in kuntum tuhibbunallah, wahai kaum mukminin, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghafur, pengasih, zat yang maha rahim, penyayang. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, berkenaan dengan ikhlas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dari Amirul Mukminin, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini diterangkan agar kita manakala beramal untuk memperbaiki amalan kita. Manakala kita beramal memperbaiki niat kita. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi suatu kata-kata yang pendek tapi mengandung arti yang luas. Orang Arab mengatakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kata-kata yang pendek tapi mengandung arti yang sangat luas. Dan orang Arab itulah yang memiliki, sehingga mereka
juga mengatakan afdalul kalam maqalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang pendek tapi mengandung arti yang luas. Berbeda dengan di tempat kita mau bikin proposal, oh masya Allah panjang sekali, berlembar-lembar, isinya cuma berapa? 3 baris. Proposalnya 20 lembar. Masya Allah. Orang Arab itu apa? Simpel sekali. Di antara mereka ada anak Afrika meminta rekomendasi sama orang Arab. Orang Arab cuma mengatakan ambilkan kertas. Ambilkan kertas. Ya sudah diambilkan kertas tulisan. Nah, demikian. Hah? Disobek. Sudah beres. Kasih rekomendasi. Beres. Masya Allah. Simple. Di tempat kita seseorang mau ngelamar pekerjaan, nulisnya flan. Salah sedikit tipek, salah sedikit dirental lagi, salah sedikit ini lagi, masya Allah. Sehingga apa? Untuk ngerental aja habis 10.000. Untuk ngerental surat aja kadang habis 10.000. Taruh di amplop yang rapi, ditaruh sana, diajukan. Nanti mas ya, tunggu panggilan. Orangnya pergi, kalian pergi, taruh sembarangan, masya Allah, nggak menghargai, ya tidak. Baik, kita kembali tentang orang Arab. Nah, orang Arab itu diberi kata-kata jawami'ul kalim, kata-kata yang pendek tapi mengandung arti yang luas, dan Rasul SAW adalah orangnya. Di mana berbeda sekali manakala orang Arab berbicara dengan kita berbicara. Kita mau kuliah ke Jogja, atau kita mau berangkat kuliah ke Jogja, ataukah kita mau bekerja di Jogja, ataukah kita mau sekolah, entah itu SMA, kuliah, ataukah perguruan tinggi. Orang tua mesti akan banyak memberikan nasihat, memberikan, oh jangan, belajarlah yang rajin, carilah kos yang baik, carilah teman-teman yang baik, hormatilah dosen, hormatilah bapak guru, hormatilah ibu guru. Kalau naik angkot jangan lupa bayar. Kalau nyebrang, tengok-tengok, hati-hati, jangan pacaran. Orang Arab cuma mengatakan ittaqillah, masya Allah. Kata-kata yang sangat pendek, ittaqillah, takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung arti yang tadi kita sebutkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Nah, manakala kita hendak beramal, hendak melakukan suatu amalan, manakala hendak beraktivitas, maka suatu hal yang baik untuk memperbaiki niat. Karena jauh-jauh hari 1400 tahun sekian yang lalu Rasul telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Anda masuk di suatu perusahaan memiliki niat yang banyak. Nah, jadikanlah niat itu adalah yang terbaik. Manakala Anda belajar di kampus yang berada di Jogja ini begitu banyak, bahkan lebih dari 100 kampus, perbaikilah niatnya. Ingat bahwasanya Anda belajar merupakan sedang mendapatkan karunia dan nikmat, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti Anda semuanya. Dan ini tentunya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang juga tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang hijrah. Hijrah di sini maksudnya adalah waktu itu hijrah dari Makkah menuju ke Madinah.
Makkah Madinah perjalanan cukup lama. Rasulullah SAW hijrah kalau nggak salah 11 hari. Makkah ke Madinah kurang lebih 450 kilo. 450 kilo atau kurang lebih demikian. Nah, Rasulullah SAW memberikan keterangan kepada para sahabatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya pula. Dalam artian dia akan mendapatkan pahala hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, silakan. Barang siapa yang hijrah untuk keduniaan, yusibuha, maka dia pun akan meraihnya. Aw imra'atin yang kihuha, ataukah seseorang hijrah karena ada seorang wanita yang hijrah ke Madinah, maka dia pun akan menikahi wanita tersebut. Berapa banyak mahasiswa karena kenal dengan mahasiswi pindah ke Gejayan, dia pindah ke Gejayan. Karena perempuan ini pindah ke daerah mana, Kentungan, dia pindah ke Kentungan. Kenapa? Berpahala ya kawan? Tidak hijrah kok situ, cuma pindah. Ada kata-kata syukron dari panitia. Syukron dari panitia. Yaitu apa? Nanti insya Allah kami kasih tahu. Rahasia. Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Ikhwan akhwat billah rahimakumullah, demikianlah pentingnya akan ikhlas, demikianlah pentingnya akan suatu hal yang mesti tertanam di hati seorang muslim, tiada lain adalah memperbaiki niat, tiada lain kecuali kata-kata ikhlas, kata-kata yang pendek tapi justru sekaligus menjadikan amalan seseorang akan diterima atau tidak di depan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Tentunya yang berkenaan dengan ikhlas. Ikhlas merupakan sebab kesuksesan. Ikhlas merupakan sebab kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man atallaha biqalbin salim." Tentunya manusia manakala di depan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan cobaan dan ujian, dan semuanya akan masuk neraka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dalam artian adalah ikhlas. Kemudian yang berkenaan dengan ikhlas. Ikhlas tentunya susah kita terapkan. Ikhlas tentunya susah kita terapkan. Kenapa demikian? Karena yang namanya ikhlas, kita manakala hendak beramal dan harus ikhlas, maka akan bertentangan, maka akan berperang dengan jiwa kita sendiri. Ada istilah bahwasanya manusia itu memiliki korin. Korin itu apa? Mas Robi, kenapa? Teman.
Rasulullah SAW punya teman? Iya, Rasul punya korin juga. Umar bin Khattab juga punya korin. Dan kita semuanya punya korin. Rasulullah SAW manakala bersabda semua orang memiliki korin, Aisyah berkata, wala anta ya Rasulullah. Begitu juga apakah engkau ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, iya. Tapi korinku masuk Islam. Dan sejelek-jelek orang yang memiliki korin adalah syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tahu ya ikhwan? Kalau bisa dapat hadiah. Anak putri mau nulis silahkan jawab dalilnya. Kalau mau hadiah. Yang putra, ikhwan, fadal, jangan baca Al-Quran. Iya. Dalilnya benar itu di dalam Al-Quran, tapi bukan itu yang kami maukan. Terima kasih sudah berusaha. Oh silakan, tangan kanan mas. Baik, sudah berusaha tapi kurang tepat. Silakan. Hasan. Khud, ambil mas. Indahnya Islam. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina." Barang siapa yang menjadikan setan itu adalah sebagai temannya, fasa'a qarina, maka setan adalah sejelek-jelek teman. Nah tentunya Rasulullah SAW juga memiliki korin, cuma korinnya Rasulullah SAW adalah masuk Islam. Nah manakala kita mau melakukan suatu amalan, itu kita akan berperang dengan korin kita, dengan setan. Dengan setan yang mana setan mesti akan mengganggu. Nah kalau korin kita baik, maka kita akan berhadapan dengan setan. Dan setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan tentunya manakala Anda dapatkan di dalam Al-Qur'an kata-kata jin dan manusia di dalam satu ayat, maka mesti lebih didahulukan jin. Allah berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa lebih dahulukan jin daripada manusia, padahal manusia lebih mulia jauh daripada jin. Siapa yang menjawab tanpa hadiah? Tenda ya Fan? Mau mas? Ahsan tak? Karena jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Manakala kita dapatkan di Al-Quran ada jin dan manusia, kok jadi satu, maka lebih dahulu jin. Bukan berarti jin lebih mulia. Akan tapi kenapa didahulukan jin? Karena pencipta jin lebih dahulu daripada penciptaan manusia, dan manusia tentunya sangat lebih jauh mulia daripada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Baik. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Tentunya ikhlas itu susah. Ikhlas itu adalah susah, karena manakala kita ingin melakukan suatu amalan mesti akan digoda oleh jin. Pertama. Yang kedua, akan digoda oleh jin dan manusia dari kalangan setan. Yang berikutnya, kenapa kita katakan ikhlas itu susah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, dengan sabdanya. Rasul pernah memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini ala dinika, untuk senantiasa memegangi agamamu. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu ditetapkan untuk menerima dan untuk mudah di dalam menjalani agama ini. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia adalah dhaif. Manusia itu sangat amat lemah. Asal penciptaan manusia dari dua hal. Yang pertama, manusia diciptakan dari asal jauh. Yang kedua, manusia diciptakan dari asal dekat. Asal jauh, maka manusia diciptakan dari tanah. Rasul SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahu Adam wa kana tuluhu situna dhira'a. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia adalah Adam alaihissalam. Wa kana tuluhu, dan adalah panjangnya, tingginya Nabi Adam situna dhira'a, sekian. Ini satu hasta. Dari ujung, dari tengah kita hingga sikut kita, hingga siku-siku tangan kita. Ini adalah satu hasta. Dan tingginya Nabi Adam situna dhira'a, 60 hasta. Tinggi ikhwan? Oh tinggi. Segini satu hasta. Nah tentunya tingginya Nabi Adam adalah 60 hasta, dan hastanya adalah hasta orang yang normal, tidak terus hastanya orang yang kecil sekali, ataukah hastanya orang besar sekali, tidak. Ya wajar. Situna dhira'a. Demikian. Ini satu hasta. Berapa satu hasta? Kurang lebih 40 sampai 45 cm. Nah, tingginya Nabi Adam situna dhira'a, 60 hasta. Berapa meter? Nah, hampir 30. 25 sampai 30 meter. Masyaallah. Berarti tinggi sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Dan penciptaan Adam alaihissalam dan keturunannya Adam alaihissalam tahun demi tahun, generasi demi generasi pendek, semakin pendek, dan termasuk kita semuanya. Nah, Rasulullah SAW memberikan keterangan bahwasanya yang pertama kali diciptakan adalah Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan asal penciptaan manusia yang asal jauh adalah manusia diciptakan dari tanah. Asal kedua, asal penciptaan manusia, maka manusia diciptakan dari mani, dari air yang menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min nutfatin idza tumna." Manusia itu diciptakan dari mani jika dipancarkan. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqa mim ma'in mahin." Manusia itu diciptakan dari air yang menjijikkan. Air yang menjijikkan, yaitu mani. Dan tentunya tidak ada bedanya laki ataukah perempuan. Yang jelas sama-sama memiliki mani. Hanya saja untuk kaum laki-laki biasanya keluar dengan bisa kalau belum menikah karena kecapean, ataukah mimpi, ataukah karena memikirkan sesuatu, ataukah yang lainnya. Kadang juga bangun tidur nggak ada apa-apa juga, kadang bisa jadi keluar. Allah berfirman, "Khuliqa min ma'in mahin." Manusia itu diciptakan dari air yang menjijikkan. Kalau ada yang tinggal di suatu asrama atau tinggal di suatu kos-kosan, tentunya semuanya merasakan. Begitu mimpi basah gimana? Orang-orang berangkat ke masjid dulu dan dia akan akhir. Ya enggak, Mas?
Ataukah kalau tidak dia akan bangun lebih dahulu? Ataukah dia akan bangun lebih dahulu? Secara otomatis mengakui kalau itu adalah menjijikkan. Dan Allah berfirman, khuliqa min ma'in mahin. Manusia diciptakan dari air yang menjijikkan. Ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah. Nah, manakala kita berbicara bahwasanya manusia itu diciptakan dari hal yang menjijikkan, maka kita pun sangat lemah. Maka ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya besar. Sekalipun Rasulullah dia pun berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian diriwayatkan di dalam hadis rawahu Ahmad dan Hakim, Rasulullah SAW memberikan sabda bahwasanya hati Bani Adam, hati yang ada pada Bani Adam itu sangat membolak-balik lebih daripada sesuatu yang membolak-balik di atas umumnya kidir, umumnya kuali. Anda lihat yang namanya kuali, manakala berisi air dan air itu mendidih, mesti akan apa? Sangat terjadi suatu hal yang gilian, mumpal-mumpal. Anda ngerebus telur, airnya segini, 1 liter ataukah 2 liter, ngerebus telur 1, akan loncat-loncat. Nah, hati seorang hamba itu lebih dari itu. Manakala kita hidup di dunia ini, hati itu akan bolak-balik. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah. Berkenaan dengan buah daripada ikhlas. Tentunya manakala kita berbicara masalah buah yang bakalan diraih dari ikhlas, akan kita bedakan 2 hal, yaitu al-ajilati wal ajilati, ataukah fid dunya wal akhirah. Hasil yang akan diraih oleh seorang muslim manakala beliau ikhlas di dalam beramal, maka bisakan kita bedakan 2 hal, yaitu apa? Hasil yang bakalan diraih oleh seorang muslim manakala di dunia, yang kedua hasil yang bakalan diraih seorang muslim manakala di akhirat. Baik, kita akan bahas yang berkenaan dengan dunia. Seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan tumakninah. Ikhwan, akhwatillah rahimakumullah. Manakala kita hidup, mesti akan mendapatkan suatu ujian dan cobaan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktsaru amala atau ahsanu amala. Ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya alladzi khalaqal mauta, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Allah tidak berfirman ayyukum aktsar. Kenapa? Karena tidak semua perbuatan yang banyak itu benar. Tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suatu amalan tapi yang ahsan, yang paling bagus, yang paling bijak, yang paling terbaik. Ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah. Nah, manakala seseorang itu melakukan suatu amalan dengan perbuatan yang ahsan, yang bagus, maka dia akan mendapatkan ketenangan, maka dia akan mendapatkan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innu
al-qulub, bukankah dengan kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan semakin tenang. Tapi tidak dipahami terus, tidak perlu salat, cukup zikir saja. Kenapa? Karena Allah berfirman, ala bizikrillah, bukankah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang? Oh, bukan demikian. Kita memahami Islam harus keseluruhan, tidak boleh dipotong-potong. Kalau kita memahami dinul Islam itu dipotong-potong, maka tidak karu-karuan. Wailul lil musallin katanya. Enggak perlu salat kok. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Anda salat kemudian imam jadi imam, Anda menjadi imam. Kemudian Anda cuma membaca wailul lil musallin, Allahu akbar. Rukuk. Di sini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena merusak arti. Merusak arti. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaqudu ala ta'amil. Kemudian fawailul lil musallin, Allahu akbar. Enggak benar. Kenapa? Demikianlah manakala Anda belajar Islam tidak boleh sepotong-sepotong. Cukup dengan zikir saja, enggak perlu salat, juga tidak dibenarkan. Nah, kita selaku seorang muslim, manakala kita melakukan suatu amalan dan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan dan ketentraman yang bakalan kita raih. Yang kedua, manakala kita mengamalkan suatu amalan dan amalan tersebut ikhlas, maka kita akan mendapatkan wilayah, mendapatkan taufik, akan mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wilayah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Tentunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan sekaligus rasul Allah Subhanahu wa taala yang dia merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, dia melakukan wala dan melakukan bara. Wala terhadap kaum muslimin, bara terhadap kaum musyrikin. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia manakala hidup maka dia penuh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, begitu juga kita semuanya. Manakala kita ingin mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita ingin mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala Anda semuanya ingin mendapatkan taufik dan limpahna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hal yang mesti kita lakukan manakala kita melakukan suatu amalan adalah memperbaiki niat, memperbaiki apa yang terkandung di dalam hati sanubari kita masing-masing. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Rasul memberikan keterangan nasihat kepada Abdullah ibn Abbas, dan nasihat tersebut juga ditujukan kepada kita semuanya. Ya gulam, Rasul bersabda dengan menggunakan kata-kata ya gulam. Ya gulam, wahai anak muda. Rasul tidak langsung menyebut namanya. Disinilah kita sebagai seorang muslim diajari oleh Rasulullah untuk bersopan santun manakala kita berbicara, sopan santun manakala kita berucap, sopan santun manakala kita berhadapan dengan orang yang lebih tua ataukah sekalipun yang kecil. Juga harus ada adab.
Di mana Rasul bersabda kepada Abdullah ibn Abbas, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jika engkau menjaga ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan engkau dapatkan di depanmu. Kemudian Rasul bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah, jika anda meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika anda minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sendirinya, manakala seseorang ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam melakukan suatu amalan, maka dia akan mendapatkan wilayatullah, pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya jika anda menolong Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullah, jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, yansurkum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan pijakan kalian. Ada seorang sahabat di mana sahabat ini beliau adalah gulamnya Rasulullah. Dia adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suatu ketika beliau naik kapal. Begitu dia naik kapal, ternyata naik perahu. Ternyata perahu tersebut pecah karena terombang-ambingkan ombak. Sehingga bagaimana? Sehingga manakala terombang-ambingkan ombak, kemudian dia mengambil papan yang terbesar dari perahu yang dia naiki. Akhirnya pembantu Rasul ini berada di atas papan ini dan terbawa oleh ombak hingga ke tepi. Manakala di tepi, ternyata ada seekor macan. Masya Allah, khawatir. Dia tadi selamat dari ombak, begitu ke tepi malah ketemu macan. Kemudian pembantu Rasul ini bersabda, aku adalah pembantunya Rasulullah. Akhirnya macan tersebut turun. Begitu dia turun, kemudian mendorong papan ini sehingga lewat sungai. Masya Allah, sendiri, luar biasa. Begitu sampai di dekat di situ banyak lalu lalang orang. Sahabat ini berkata, aku sebentar lagi nyampe. Kemudian sahabat ini turun dari papan tersebut dan kemudian dia berjalan. Sahabat ini berkata kepada macan tersebut, aku sudah sampai. Dan macan ini mengaum. Sahabat ini berkata seakan-akan dia mengatakan, selamat tinggal dengan aku. Masya Allah, seorang sahabat, dia mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara ikhlas di dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di antara hasil yang dapat diperoleh, buah yang dapat diperoleh dari ikhlas,
Dengan ikhlas seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Sebab dicintainya seorang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Fath ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kaum mukminin. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, manakala mereka berbaiat kepada engkau wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berada di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berada di dalam hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada mereka dan membalasnya dengan kemenangan yang sangat amat dekat, yaitu dengan terbukanya Khaibar. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya orang yang beramal dengan penuh ikhlas, maka dia akan meraih suatu buah, yaitu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah satu di antara mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah tujah as-sahadah, apa yang mesti ada pada seorang muslim terhadap para sahabat, yaitu apa? Di antara adabnya adalah at-taradhi anhum, yaitu untuk dzikruhum bil jamil, mengatakan kepada mereka pujian dengan pujian yang bagus. Di antaranya manakala disebut nama seorang sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu jika laki-laki, demikian jika perempuan adalah radhiyallahu anha, jika jumlahnya banyak adalah radhiyallahu anhum. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, tentunya jika seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan buah juga. Di antara buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya segala malapetaka dan segala keburukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekaligus juga masih nasihat kepada Abdullah ibn Abbas, nasihat juga ditujukan kepada kita. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Ketahuilah jika seluruh manusia berkumpul di dalam rangka memberikan kebajikan, memberikan yang terbaik untuk Anda, tapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyampaikan hal tersebut. Jika Allah tidak berkehendak, maka madarat tersebut juga tidak akan nyampe. Manfaat tersebut tidak nyampe, begitu juga madarat juga akan nyampe. Wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Jika seluruh manusia berkumpul dalam rangka memberikan madarat kepada Anda, tapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan memberikan madarat kepada Anda. Nah, kita yakin bahwasanya seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan yang terbaik. Di antaranya dijauhkan dari madarat, dijauhkan dari
petaka, dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyakitinya. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian tentunya manakala kita hidup di dunia ini, kenapa kok kita mesti harus melakukan suatu amalan penuh dengan ikhlas? Karena manakala kita di dalam melakukan amalan ini, amalan apa saja yang berada kita di dunia ini, maka kita manakala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan bimbingan dengan akhlak yang mulia. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, tentunya di antara adab yang mesti harus ada pada seorang talibul ilmi adalah at-tahalli bimakarimil akhlak, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nah, manakala kita hidup, tentunya harus kita canangkan yang berkenaan dengan akhlak, harus kita tegakkan yang berkenaan dengan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidak termasuk dari kami, tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk kumpulannya Rasulullah. Siapakah mereka? Man lam yuwaqqir kabirana. Siapa saja yang tidak mau hormat kepada yang lebih besar, hormat kepada siapa yang lebih tua, walam yarham saghirana, dan tidak kasih sayang terhadap yang kecil. Ada pertanyaan, jika Anda berbicara dengan anak kecil, bagaimanakah yang mesti harus kita jaga? Dan apakah sifat yang ada, Pak? Ada anak kecil, jika Anda melakukannya mereka akan senang. Baik, ada yang tahu? Kenapa, Pak? Ada yang tahu, ikhwan? Anak kecil, manakala Anda mengajak bicara dengannya, anak itu lebih suka jika Anda memposisikan seperti dia. Pertama, Anda sejajarkan, dalam artian karena anak itu masih mungkin 75 cm, karena mungkin 1 meter, maka Anda hendaknya merunduk sehingga apa? Anda sejajar dengannya. Oh, anak kecil itu senang. Yang kedua, Anda berbicara dengannya dengan bahasa anak kecil. Demikian. Jadi apa? Jika anak itu masih pendek gini, ya sudah, kita sedikit agak jongkok sehingga apa? Sejajar. Oh, itu anak itu apa? Merasa dihormati. Berikutnya apa? Kita berbicara seperti apa yang ada pada kebiasaan mereka. Itu apa? Kita jaga. Anda berbicara dengan anak kecil, bahasanya di kampus tentunya tidak nyambung. Kemudian samarah, buah yang bakalan diambil manakala seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan samarah ini adalah samarah fil akhirah. Samarah fil akhirah, buah yang bakalan diraih oleh seorang muslim manakala dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Samarah yang pertama yang berkenaan dengan akhirat. Yang pertama adalah takfiru al-khataya, akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek yang telah Anda lakukan, diikuti dengan perbuatan yang bagus. Ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah. Tentunya belakangan ini marak yang namanya umroh plus. Umroh plus apa ya? Umroh plus tuh Mas. Ada umroh reguler, ada umroh plus. Ada plus yang baik, ada plus yang tidak baik. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Umrah reguler adalah seseorang berangkat dari sini ikut travel tertentu dan murni untuk umroh saja. Dalam artian datang ke Makkah, kemudian ziarah ke Madinah, kemudian balik. Reguler istilahnya. Nah, ada umrah plus. Umrah plus ini adalah travel yang mengadakan perjalanan umroh, tapi juga diikuti dengan ziarah ke beberapa negara. Mungkin ke Palestina. Iya, juga bisa. Kairo. Tapi di Kairo, jika dia melihat tempat-tempat bersejarah saja, maka di sini pun tidak apa-apa. Tadi umroh plus yang baik. Nah, ada umroh plus yang tidak baik, di mana sebagian datang ke Kairo, datang ke Saudi untuk umroh, datang juga ke Palestina, tapi sesudah dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat di Mesir. Apa? Tujuannya untuk melihat Nyun Sewu, tari perut. Tari perut, demikian. Ada tidak? Banyak. Banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tidak terus seperti sebagian banyak kaum muslimin. Umrah plus dulu, tari perut, kemudian baru taubat ke Mekah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, di sini tidak dibenarkan. Ya kalau dia sampai ke Mekah, kalau sampai di jalan meledak pesawatnya, tentunya enggak jadi taubat. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Yang berikutnya di antara buah yang bakalan diambil oleh seorang muslim manakala dia ikhlas di dalam beramal, dan samarah tersebut adalah fil akhirah, adalah dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Yang berikutnya adalah musahabatus salihin, yaitu dia akan digolongkan dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Dan kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan suatu amalan penuh dengan ikhlas, sehingga dengannya kita masuk surga, dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Wal hikna bisalihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya janji dengan peserta, dengan panitia mengatakan sampai jam 11. Nyun sewu, tidak bisa sampai zuhur.